salihah. Semoga apa yang didapatkan pada siang hari ini manfaat dan barokah. Ala hadiah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau Ustazah bilang gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, Ustazah. Tanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Nanti semuanya. Naufal. Siapa saja tadi? Absen 18. Absen 18. Ada 3. Semoga yang sakit segera sehat, Amin. segera diberi kesehatan dan bisa belajar bersama di kelas ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembelajaran, minta tolong untuk berdiri karena pada siang ini kan ngantuk-ngantuknya. Marina menari di atas menara. Kalau Marijo beda. Kalau Marijo itu sama Marina tapi beda karena kuncinya. Kalau Marijo gini, ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bareng-bareng ya, bersama-sama. Budaya menari. Nanti kalau salah gimana ngapain? Jalan kan? Gimana kan? Ayo bareng. Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Lagi apa? Sekali lagi ayo. Ayo, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ada yang masih ingat kemarin kita berapa minggu yang lalu ya? Kita 2 minggu yang lalu kita membahas tentang apa yang apakah tahu sebelum sekarang ini? Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pertemuan yang kemarin? Untuk Mas Juan. Masyarakat modern. Iya. Masyarakat modern adalah suatu perkumpulan orang yang memiliki sifat dan mengikuti perkembangan zaman yang paling terbaru, yang mutakhir. Tepuk tangan. Ada yang bisa menyebutkan lagi dari pertemuan bab yang 2 minggu yang lalu?
menyimpang. Ya, latih dulu lah banyak. Karena kemodernisasi dan kegampangan teknologi akhirnya tuh kita menggampangkan gitu. Gimana Mas? Ya, Mas. Jadi problematika masyarakat modern itu yang terbaru ya, modern dan terbaru. Sekarang kita masuk bab yang ke-6, yaitu muhasabah, muraqabah, dan musyahadah. Ada yang sudah membaca pada bab ini? Kemarin kita belajar Belum. Kemarin Ibu. Simak ya. Udah tapi sedikit-sedikit Bu. Muhasabah itu apa ya? Bercermin Bu. Introspeksi diri Bu. Ya. Dari Mas Alami, gimana muhasabah itu? Menurut saya itu merinci perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kita itu bercermin pada diri kita sendiri. Apa yang kita akan lakukan dan apa yang telah kita lakukan, apakah itu benar ataukah itu salah. Pada bab ini kan ada berapa? Ada empat materi yang akan kita bahas. Untuk lebih jelasnya nanti sekarang kita bagi kelompok, 4 kelompok karena ada insan kamil, muhasabah, muraqabah, dan musyahadah. Ya. Ini ada berapa? 16 anak. Jadi nanti setiap berkelompok Ustazah minta tolong untuk buat satu kertas itu bertuliskan kesimpulan dari diskusi kalian dan nanti kalian presentasikan di depan. Dan nanti setiap kelompok wajib untuk menanyakan 2 pertanyaan mengenai pemateri yang sudah disampaikan pada presentasi yang di depan. Berhitung apa gimana ini? Gimana? Berhitung ya, dari mana ini? Dari sini. Berarti berhitung 4 ya? Ya. Karena ada 4 ya. 1. Tok. 2. Ya. Ya 4. 1. Ya. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. Berarti nanti kalau ada berapa anak lebih ya? Ya, silakan untuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lagi menjelang siang ya. Dibuka bukunya akhlak tasawuf. Buka bukunya akhlak tasawuf. Ke bawah. Bukan ke bawah. Punya ada di laptop semua. Bukunya di laptop. Yang kedua, nomor 2, muhasabah. Yang ketiga, muraqabah. Yang keempat yaitu musyahadah. Minta tolong di kertas nanti ditulis kesimpulannya itu insan kami itu bagaimana, muhasabah itu apa, gimana, muraqabah, musyahadah ya. Minta tolong di kertas ditulis kelompoknya. Kelompok 1 ada berapa, ada siapa saja, ditulis nama-namanya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk didiskusikan. Gimana? Silakan. Mau buat ini apa gimana? Kesimpulan. Itu kalau kertas nanti itu dikumpulkan semuanya di perwakilan kelompok. Nanti kalau pembelajaran sama presentasi menggunakan ini silakan. Di kertas itu untuk kesimpulan sama nama-nama kalian ya, setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2.
Saya alami hati sama Iman. Ini habis Siapa duluan? Semangat ya. Kenapa itu? Udah enak kan? Itu apa Iman? Udah. Gimana? Kenapa? Ya. Oke, Miro. Ini kita diskusi. Nanti berada sebuah kepingan makanya pabrik penyakit di pasar itu sebetulnya Hari ini ditulis ya. Bilun di Batak Balun. Jika kau masuk ke Hidul, Kalau saja pada dalam harus dibaikkan manusia, harus tindakan manusia. Mansur Salafi. Yang bisa nambah poin. Oke, salah jelas. Jadi itu adalah Salafi. Ya, 100. Yang kemudian dikembangkan oleh Ibnu Arabi dan Abu Ghazali Al-Jili. Dua tokoh ini juga merupakan dari tokoh Salafi, ya, atau falsafi. Jadi insan kamil merupakan potret yang sempurna yang diciptakan oleh Allah dan derajatnya lebih baik dari semua hasil ciptaannya. Jadi kamil ini hakikatnya potensi pada diri manusia, yang mana nanti potensi diri manusia ini diaktualisasikan akan menghasilkan insan kamil. Oke, lanjut. ayo Iya, Bu. Bu siapa itu? Selanjutnya yaitu akmalul insan. Akmalul insan adalah umat manusia sepakat bahwa manusia yang paling sempurna di antara manusia lain adalah Nabi Muhammad SAW. Karena sifat beliau ini sangat sempurna dan patut ditiru oleh seluruh manusia. Ya. Gimana? Dan gimana? Nah, juga selama kehidupannya beliau ini selalu menjadi tumpuan bagi seluruh umat manusia. Nah, Bisa dijadikan sebagai teladan gitu ya, bisa dijadikan sebagai teladan. Uswah dan hasanah. Nah, Ya, terus bisa. sudah. Lanjut ke materi selanjutnya. Ada lanjut ke ciri-ciri insan kamil. Yang pertama adalah berfungsinya akal secara optimal. Jadi yang dimaksud berfungsinya akal secara optimal di sini di mana akal itu bisa mencerna mana yang baik dan mana yang buruk. Misalkan bisa mencerna mana yang baik itu misalkan mana kemudian jujur itu dan kemudian yang kedua itu berfungsi intuisinya. Yang dimaksud intuisi di sini itu jiwa manusia tersebut. Jadi kalau ada seseorang manusia yang jiwanya itu mengikuti kata hatinya, maka harusnya itu bisa disebut hampir menyerupai malaikat. Yang ketiga itu menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Iya. Di sini dijelaskan pokoknya intinya itu diri kita itu selalu bisa dihiasi dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat ketuhanan, jujur, adil, maaf, murah, ar-Rahman ar-Rahim. Nah, itu termasuk sifat ketuhanan. Ya Rahman, ya. Ya, teman-teman ini berangkat kuliah. Berangkat kuliah itu seperti pengertian akhlak mulia yang ada pada pelajaran lain-lain, memiliki akhlak-akhlak yang mulia atau cerminan
cerminan akhlak yang baik. Nomor 5 ini berjiwa seimbang. Jadi mana seimbangnya adalah manusia sempurna mampu menyeimbangkan antara kebutuhan materi dan jasmani. Berarti tidak jomplang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi semuanya itu sama mas, seimbang. Kalau jomplang satu nanti bisa jomplang apa? Oke. Dari pemaparan dari pemateri tadi, apa ada yang ditanyakan? Apakah saya bisa jelasin dulu? Ya, yang mana? berfungsi isinya. Yang berfungsi. Itu isinya. Ya. Langsung jawab kan? Langsung jawab. Gimana pemateri? Jadi gini loh, intuisi di sini itu bisa dimaknai sebagai jiwa manusia, atau kita dari sumber lain itu maknanya itu daya atau kemampuan mengetahui atau memahami tanpa harus dipikirkan. Bisikan hati, nah intuisi bisikan hati. Nah kalau manusia itu bisa berperilaku seperti apa yang terdapat di bisikan hati, itu manusia tersebut itu bisa menyerupai malaikat, hampir menuju kesempurnaan. Itu intuisi itu bisikan hati itu tanpa harus dipikirkan, tanpa harus pemahaman. Intuisi itu gitu. Sekarang objek muhasabah. Yang pertama itu dalam ibadah kita. Dalam ibadah. Siapa itu? Di sholat kita, dalam kita itu gimana mas? Itu teman muhasabah. Itu segi ibadah. Apakah ibadah kita sudah sempurna atau belum? Yang kedua aspek pekerjaan dan korelasi. Semuanya uang itu bisa membahagiakan. Tak semua uang itu bisa membahagiakan. Tapi ini bermaksiat ya. Nah, itu juga sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika beliau diajak untuk ngensui, tapi dia ingin kepada Allah. Ingin kepada siapa? Berarti itu Nabi Yusuf sudah mencapai maqam muraqabah. Karena nolak untuk begitu. orang lintang, gaya. Jadi gini, apa ya? Kan nggak mungkin kita bisa melihat Allah, karena Allah kan bukan makhluk, bukan sesuatu apa ya? Kan barang yang tidak berbentuk ya kan? Kan ya keanehan. Musyahadah ini seperti saya melihat Allah, Masya Allah. Dan di situ pula ada level-levelnya. Bagaimana awalnya apa aja? Ya, ketika kita bersungguh untuk bermusyahadah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia agar bisa mencapai maqam musyahadah, maka kita akan menjadi dalam maqam bako, yaitu benar melihat itu ketika ikhlas kalau itu duran itu. Sekarang masalahnya gini. Aku ikhlas, yo jelas nek kono-kono wis ikhlas. Mulai itu hanya sedikit mendukung. Mendukung. Maksudnya misalnya kamu di anak, yo. Anakmu, Bu, aku arepe melu, aku ape ngrantau, wis lek aku kan ngono. Engko lek sing rido, Bu aku nang rido ya wis yo tak dukung. Jane Kayak orang restu. nah, jadi ikhlas kalau itu duran itu jadi beda. ini misalnya kan ini ikhlas Yo. Ini lebih. Awalnya sih aku melu boba. Terus gini. Ucap hidup. Aku tak boba ya. Jadi aku kelas sama boba. Terus Dari itu. tadi dong. Oh, ya saya jadi kayak Tristani. Ini kalau ada korelasi ya. Biasanya itu manis dada ilman, lam yasdadi hudan, lam yasdadi lawahi illa hudan. Harusnya.
Tapi itu gini Mas, saya itu juga kemudian. Nah, terus yang paling aman itu saya jelaskan apa maksudnya. Ini juga ada korelasi dengan man mutaakhirun para ulama. Itu korelasi. Maksudnya Bu, dari gimana? Kan orang tobat dengan Allah. Terus nanti jauh. Bukan kan Itu budaya Mas. Tapi pengaruh budaya terhadap tobatnya seseorang itu juga berpengaruh. Itu semua kok semakin jauh. Lam, kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka akan semakin jauh dari Allah. Apakah Anda tahu makna lam? Ya. Mas, kesuwen pula. Sire dua bisa. Ya, gini masalah kan. Setiap orang tuh enggak keimanannya itu enggak selalu di puncak, ada juga di bawah. Nyeret-nyeret dewan juga. Terus nanti kalau dia maksiat, ya sudah maksiat tobat bisa. Jadi masih Apa sih? Dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah presentasi semuanya dan sudah mengumpulkan kesimpulannya masing-masing. Masih kurang satu ya ini kayaknya. Apa? Bu? Kertas udah. Mana? Haji Samsul Arifin. Toplos. Yang pertama musyahadah yaitu adanya mujahadah yang artinya mereka yang sudah berada dalam makom fana yang penglihatannya hanya ditujukan kepada Allah semata. Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu insan kamil, seorang yang memiliki kesempurnaan dalam hidupnya, memiliki akhlak yang agung dan segenap hidupnya dijadikan tumpuan perhatian masyarakat. Kriteria ini ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu muhasabah. Apa itu muhasabah? Proses di mana seorang mengevaluasi dan merefleksikan diri terhadap tindakan, perbuatan, dan perilaku mereka. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, meningkatkan kualitas diri untuk lebih baik lagi, kurangnya apa, di mana itu diperbaiki lagi, dan mengarahkan hidup itu sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Selanjutnya yaitu muraqabah, perasaan yang merasa selalu diawasi, bahwa Allah itu mengawasi kita. Ketika kita merasa bahwa Allah mengawasi, kita tidak akan melakukan tidak akan melakukan perbuatan dosa. Kalau kita selalu merasa bahwa diri kita itu selalu diawasi. Dan jangan lupa dipelajari di rumah, karena kalian sebentar lagi ujiannya. Belajar di pondok. Rumah kalian sementara ini kan pondok ya. Namanya rumah. Di kos. Di asrama. Terus pembelajaran selanjutnya apa? Ayo, ada yang lihat habis ini pembelajarannya itu apa? Di sini Pak Gusman tuh. Oh enggak, Ini materinya selanjutnya. Iya deh. Nah itu dipelajari untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya, dan disiapkan untuk ujian. Ujian enggak? Ya hari Sabtu ya ujian. Belajar. Gimana? Ya ujian iya. Sampai kapan? Sampai besok. Sampai Selasa. Sampai hari Selasa. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga yang kita dapatkan manfaat dan barokah dunia wal akhirah. Amin. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.